Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifirova dengan NIM 240601221200015. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan pengujian perangkat lunak yang merupakan bagian dari tugas akhir dari mata kuliah UPL. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan ringkasan dari software yang diuji. Jadi software yang diuji adalah KVPOS, di mana KVPOS ini adalah sistem point of sales berbasis web yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, fungsi utama dari perangkat lunak ini adalah untuk menyederhanakan dan mengotomatisasi proses pencatatan transaksi penjualan, manajemen inventaris, dan menyediakan laporan dasar untuk membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan. Aplikasi ini sendiri berjalan pada platform web menggunakan web server lokal seperti Laragon. Nah, untuk dokumen rencana pengujiannya sendiri seperti ini. Ada kebutuhan fungsionalnya, yaitu fitur-fitur utama yang harus tersedia agar perangkat lunak KVPOS dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang pertama ada autentikasi pengguna, di mana penggunanya itu ada admin dan kasir yang dapat melakukan login ke sistem menggunakan username dan password. Nah, sistem ini nanti dapat membedakan hak akses antara admin dan kasir setelah login. Lalu fitur yang kedua ada manajemen akun kasir. Ini dilakukan di sisi admin, yaitu admin dapat menambahkan akun kasir baru dengan username dan password. Nah, admin sendiri dapat melihat daftar akun kasir yang ada dan mengedit informasi akun kasir tersebut, serta dapat menghapus akunnya. Lalu yang ketiga ada manajemen produk. Ini juga dari sisi admin, yaitu admin dapat menambahkan produk baru beserta nama, harga, dan jumlah stok awal. Lalu dapat melihat daftar produk yang tersedia, mengedit informasi produk, dan menghapus produknya dari sistem. Kemudian ada proses transaksi oleh kasir. Kemudian ada manajemen stok dan juga pelaporan dari kedua user. Lalu selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional dari produk KVPOS. Yang pertama adalah kecepatan atau sistem merespon aksi pengguna dalam waktu yang wajar. Lalu keamanan, data login, pengguna password disimpan secara aman. Lalu hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat mengakses fitur sesuai perannya. Lalu ada kemudahan pengguna dan juga kompatibilitas perangkat. Lalu ada ruang lingkup pengujian. Nah, pengujian akan difokuskan pada verifikasi fungsionalitas sesuai dengan user stories yang sudah diberikan. Lalu ada fitur-fitur apa saja yang diuji. Nah, yang pertama itu ada modul autentikasi seperti tadi yang sudah dijelaskan. Lalu ada modul manajemen kasir oleh admin, modul manajemen produk oleh admin, modul transaksi oleh kasir, manajemen stok, modul pelaporan transaksi. Lalu ini ada tambahan yaitu validasi input pada semua form dan juga navigasi antar halaman. Nah, untuk fitur yang tidak diuji, yaitu yang pertama ada pengujian performa seperti stress atau load testing. Kemudian ada pengujian keamanan seperti penetration testing dan vulnerability scanning. Lalu yang ketiga ada pengujian kompatibilitas browser. Yang keempat ada pengujian instalasi aplikasi di sisi server. Lalu yang kelima ada pengujian backup dan recovery database. Yang keenam ada pengembangan API. Nah, untuk tim pengujinya sendiri ada 4 orang. Yang pertama adalah Girsan Adani sebagai ketua tim penguji. Lalu ada Hamam Azidani sebagai anggota tim penguji. Lalu ada Fikri Aska Pradia sebagai anggota tim penguji. Dan ada saya sendiri, Hanifirova, sebagai anggota tim penguji. Lalu untuk jenis pengujiannya itu ada 3. Yang pertama adalah pengujian fungsional, pengujian antarmuka, dan juga pengujian keamanan. Lalu untuk levelnya yang pertama yaitu pengujian unit. Pengujian unit ini difokuskan pada validasi komponen, fungsi, atau kelas individual dari kode sumber KVPOS ini sendiri. Nah, untuk frameworknya sendiri kami menggunakan PHP unit. Lalu untuk waktu pelaksanaan ya dilaksanakan saat awal testing, lalu penanggung jawabnya seluruh tim penguji.
Nah, untuk modul-modulnya sendiri, yang pertama ada unit dari logika autentikasi. Bisa dilihat daftar test case-nya, yaitu ada login, misal login berhasil menggunakan kredensial admin, lalu ada login gagal karena salah password, dan seterusnya. Lalu di sini ada penanggung jawabnya atau pengujinya. Yang kedua adalah modul unit dari logika manajemen pengguna kasir. Di sini pengujinya adalah Girsan Ahdani. Lalu yang ketiga ada unit dari logika manajemen produk. Di sini pengujinya adalah Fikri Aska Pradya. Lalu yang keempat adalah unit dari logika transaksi dan manajemen stok. Unit ini pengujinya adalah Hamam Azidani. Nah, lalu ada pengujian integrasi. Pengujian integrasi ini sendiri bertujuan untuk memverifikasi interaksi dan antarmuka antara dua atau lebih modul yang telah diuji secara terpisah. Nah, daftarnya sendiri untuk test case-nya ada seperti yang tercantum pada tabel. Jadi ada admin kasir. Ini maksudnya adalah manajemen kasirnya dari sisi admin. Lalu ada admin produk, yaitu admin yang memanage produknya. Lalu ada kasir transaksi, history yang bisa dilihat oleh kasir. Lalu ada admin report atau laporan yang bisa dilihat oleh admin. Baik, lalu selanjutnya adalah pengujian sistem. Nah, pengujian sistem ini sendiri adalah pengujian black box terhadap sistem cafe pos yang telah terintegrasi sepenuhnya. Untuk test case-nya sendiri ada nav atau navigasi, itu melakukan tes terhadap navigasi halaman dari cafe pos ini sendiri. Lalu ada login, ada admin kasir, dan seterusnya. Nah, untuk lingkungan pengujiannya sendiri, untuk perangkat kerasnya kami menggunakan laptop, untuk perangkat lunaknya menggunakan Google Chrome dan juga Mozilla Firefox, untuk web servernya menggunakan Laragon ataupun XAMPP. Lalu untuk kode editornya menggunakan Visual Studio Code dan sistem operasinya adalah Windows 11. Untuk database-nya sendiri menggunakan SQLite dan juga library-nya menggunakan PHP. Nah, untuk waktu pengujiannya, yang pertama adalah finalisasi rencana pengujian atau dokumen ini sendiri, yaitu estimasi durasinya pengerjaan selama 1 hari. Lalu pemahaman user stories dan acceptance kriteria, estimasi durasinya adalah 1 hari. Setup lingkungan pengujian, estimasi 1 hari. Detailing test case di Trello, estimasinya 2 hari. Lalu eksekusi pengujian sistem dan integrasi, estimasinya 2 hari. Dan juga penyusunan laporan hasil pengujian, itu estimasinya juga 2 hari. Baik, langsung saya contohkan saja untuk pengujiannya. Untuk pengujiannya kami juga menggunakan bantuan Jamdev untuk merekam saat pengujian. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi bisa terlihat aksi-aksi yang dilakukan dan juga informasi dari testingnya itu sendiri. Untuk ininya saya buka terlebih dahulu. Baik, misal pada Trello-nya, di sini saya akan buka
Misal hapus dari keranjang. Nah, di Trello ini sendiri ada title-nya yang menjelaskan dari ID test case-nya sendiri, lalu ada deskripsi, lalu ada langkahnya dan juga expected output-nya. Baik, saya akan mencoba melakukan test case hapus produk dari keranjang dari sisi kasir. Login terlebih dahulu, kasir dengan passwordnya. Nah, di sini menghapus produk dari keranjang berarti ketika menambahkan produk. Nah, seperti yang terlihat, produknya sudah berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, ini bisa dihapus. Dan bisa dilihat bahwa produknya memang terhapus dari keranjang, maka dari itu expected outputnya berhasil dicapai. Untuk di Trello-nya sendiri di sini ada 5 board. Yang pertama ada to do, in testing, test review, bug identified, dan test space. Untuk bug-nya sendiri teridentifikasi ada 3. Baik, lanjut ke laporan pengujian. Di laporan pengujian ini berisi dari hasil dan juga kesimpulan dari serangkaian pengujian yang sudah dilakukan. Nah, pengujian ini dilaksanakan selama periode 14 sampai dengan 21 Juni 2025 sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Untuk cakupan levelnya sendiri ada pengujian fungsional dan UI, pengujian integrasi, pengujian sistem, dan juga pengujian non-fungsional dasar, seperti yang sudah dijelaskan pada rencana pengujian. Nah, untuk hasil pengujiannya sendiri, di sini tabelnya langsung dijadikan satu dari unit integrasi dan juga pengujian sistemnya. Jadi untuk unit di sini ada prosedur pengujian, inputnya apa, keluaran yang diharapkan apa, dan juga kriteria evaluasi hasil. Lalu untuk pengujian integrasi juga sama, yang seperti yang tertera di Trello tadi bahwa ada beberapa yang tidak diterima statusnya. Di sini juga sudah ditulis. Nah, lalu untuk rekomendasi ini didapatkan dari hasil pengujian sistem Cafe POS yang telah dilaksanakan. Nah, rekomendasi perbaikan ataupun pengembangannya adalah yang pertama, perbaikan validasi input. Bugnya sendiri yaitu sistem belum memberikan umpan balik yang cukup jelas saat validasi input gagal. Misal nama produknya duplikat ataupun harga atau stok tidak valid. Nah, rekomendasinya adalah menambahkan error message yang lebih informatif dan terstruktur agar pengguna dapat memahami kesalahan apa yang terjadi. Lalu yang kedua ada penambahan validasi dari sisi klien. Bugnya sendiri adalah beberapa validasi hanya terjadi di sisi server, sehingga user atau pengguna baru bisa mengetahui kesalahan setelah klik simpan. Nah, rekomendasinya adalah menambahkan validasi langsung di forum untuk mencegah input salah sebelum dikirim ke BN-nya. Lalu untuk peningkatan fitur keamanan dasar, bugnya sendiri yaitu belum ada pengelolaan sesi, misalnya seperti CSRF token ataupun sesi yang bisa kadaluarsa. Lalu untuk rekomendasinya menerapkan pemeriksaan token, menambahkan fitur timeout otomatis jika tidak ada aktivitas dalam jangka waktu tertentu, lalu menghindari menyimpan kredensial dalam bentuk plain text. Jadi misal seperti tadi yang ini ya, berarti ketika ada form misalnya seperti pada sisi admin,
misalnya pada produk. Nah, pada produk ini harga itu ketika dilempar ke backendnya dia tidak menerima minus, tetapi pada formnya dia bisa mengetik nilai minus. Nah, inilah yang direkomendasikan, yaitu menambahkan validasi langsung di formnya untuk mencegah input salah sebelum dikirim. Lalu untuk lesson learn-nya, itu melalui rangkaian pengujian sistem Cafe Post, kami memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya integrasi antara proses pengembangan dan pengujian sejak tahap awal. Nah, kami juga menyadari bahwa menyusun skenario uji yang baik membutuhkan pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap kebutuhan pengguna dan alur bisnis dari aplikasi itu sendiri. Selama proses berlangsung, kami juga menemukan beberapa bug dan inkonsistensi yang muncul karena asumsi yang tidak terdokumentasi dengan baik. Pengalaman ini juga memperkuat pemahaman kami mengenai pentingnya pemisahan logika aplikasi dan lapisan antarmuka agar proses pengujian unit dan integrasi lebih mudah dilakukan. Secara keseluruhan, proses ini menjadi pengalaman yang berharga dan yang tidak hanya memperkuat akses teknis kami, tetapi juga membentuk pola pikir sistematis dan bertanggung jawab dalam membangun perangkat lunak yang handal. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.